Oke ganti-ganti, nah ganti-ganti kembali lagi bersama saya ganti-ganti di Koberita. Tak apa-apa, nah ganti-ganti. Kita langsung masuk ke segmen 1 nih. Berita ini tentang ada peristiwa. Nah kayak biasa ganti-ganti yo. Segmen 1, segmen 2 pasti berita tentang peristiwa. Nah ganti-ganti apa peristiwanya nih. Nah yang pertama nih ada wanita muda di kota Jambi dibunuh teman kencan. Nice. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Kota Jambi. Mencari uang malah berujung kematian. Begitulah nasib yang dialami oleh wanita muda berinisial FH di kota Jambi. Wanita muda ini dibunuh oleh teman kencan singkatnya yang dikenal melalui aplikasi hijau. Wah, aplikasi hijau. Ini tak apa pun tak. Tak tahu nih masalah apa nih dak. Kita tengok dulu berita nih. Apa beritanya. Oke, ganti Ikodio berita ya. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan saat konferensi pers di Polsek Kota Baru Kota Jambi Minggu 16 Juli 2024 mengatakan korban ada kebutuhan faktor ekonomi sehingga melakukan atau mencari teman kencan singkat melalui aplikasi hijau. Dijelaskannya sesaat korban memperoleh teman kencan, korban mengundang pelaku untuk datang ke kosannya itu. Lebih lanjut, Kompol Indar menjabarkan korban pembunuhan ini tinggal di salah satu indikos di belakang SPBU Palima, Kota Jambi. Kejadian ini sendiri terjadi pada tanggal 8 Juli 2024. Adapun identitas pelaku yakni Doni Revano Putra, warga RT 05 Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Diketahui pasca kejadian, korban sempat melarikan diri ke rumah keluarganya yang berada di Kotoboyo, Kabupaten Batanghari. Namun tidak beberapa lama dengan tanpa perlawanan, pelaku pembunuhan ini ditangkap pada Sabtu 15 Juli 2024 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kompol Indar menjelaskan kronologis kejadian, yang mana kencan singkat terjadi dengan perjanjian selama 1 jam dapat dilakukan dengan berhubungan layaknya suami istri. Namun dalam perjanjian itu ada kesepakatan yang menurut pelaku tidak sesuai. Layanan yang diterima untuk menambah korban meminta sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh pelaku. Sehingga pada saat dibuntuti di kamar mandi setelah usai melakukan hubungan, pelaku memukul korban dari belakang. Korban sempat melakukan perlawanan namun terjatuh. Pelaku kemudian sempat menginjak keramik yang ada di kamar mandi dan terjadilah perkelahian. Karena korban tidak kuat dengan posisinya kalah berada di bawah, pada saat itu ia terjatuh dan terjadilah benturan di bagian kepala. Selanjutnya pelaku pemukulan pecahan keramik beberapa kali secara brutal dan tragis, yang menyebabkan korban FH mengalami beberapa luka pada bagian tubuhnya, yaitu pada bagian belakang kepala, lengan, bawah mata, dan di pangkal paha. Atas perbuatannya, pelaku pembunuhan ini dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan saat ini telah ditahan di Polsek Kota Baru. Pelaku, rekan-rekan, sebelumnya saya mohon maaf ada keterlambatan. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan pada pagi hari ini yang bersedia hadir untuk melaksanakan rilis terkait kasus dugaan sebagaimana diatur dalam pasal KUHP 338 dan 351 yang mengakibatkan korban jiwa 351 ayat 3. Adapun dasar proses penyelidikan yang kami lakukan adalah sebagaimana laporan polisi B nomor 40 tanggal 9 Juni 2024 terkait dengan kejadian 8 Juni tahun 2024 pukul sekira 21.30. Adapun kronologis kejadian yang terjadi adalah korban dengan inisial FH itu karena ada kebutuhan faktor ekonomi sehingga melakukan mencari kencan singkat dengan aplikasi warna hijau
jawab untuk mencari teman kencan secara sekitar. Hal ini dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi. Sesaat yang bersangkutan memperoleh teman kencan, yang bersangkutan mengundang ke kosan di daerah Serui, Malang, di Kota Baru, Palembang. Kencan singkat terjadi dengan perjanjian 1 jam itu dapat dilakukan hubungan intim. Namun dalam proses perjanjian antara korban dengan pelaku inisial DR itu ada kesepakatan yang menurut dari si tamu ini tidak sesuai, sehingga pada saat melakukan hubungan kencan antara korban dengan tamu atau pelaku komplain karena ingin menambah pelayanan yang diterima oleh pelaku. Pelayanan yang diterima untuk menambah ini korban meminta sejumlah uang, senilai uang, namun tidak dipenuhi oleh pelaku, sehingga pada saat dibuntuti ke kamar mandi setelah selesai melakukan kencan yang pertama, dibuntuti di kamar mandi, pelaku memeluknya dari belakang. Sempat korban melakukan perlawanan, terjatuh si korban. Ternyata pelaku ini sempat menginjak keramik yang ada di kamar mandi, sempat bergumul antara pelaku dengan korban melakukan perlawanan karena korban tidak kuat dan posisinya kalah di bawah. Pada saat itu terjatuh dan kepala terbentur, dipukulkannya keramik tadi yang sudah pecah, tidak beberapa kali secara kita, sehingga apa yang kita tersebut sesuai dengan hasil visum yang kami dapatkan. Atas dasar kejadian tersebut kami melakukan proses penyelidikan dan saat ini sudah sidik dan sudah kita tetapkan tersangka kepada pelaku, sehingga kami lakukan penangkapan pada tanggal 15 Juni di daerah Bukit Batangan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tersangka ini Pak siapa? DR jalan ke tempat keluarga tirinya. Pak, ada audio visual yang menyebar bahwa bilang di dalam audio itu darah-darah di TKP itu dibersihkan oleh teman korban. Ini seperti apa tanggapan polisi? Jadi memang pada saat terjadi suatu pidana yang bersangkutan itu pelaku sempat membersihkan diri di TKP, membersihkan juga. Dan sesaat kami juga ingin mengimbau kepada masyarakat, ketika ada suatu terjadinya tindak pidana, mohon saling menjaga untuk status quo atau kehampaan terhadap status. Jangan ada orang bisa masuk, jangan ada mengambil sesuatu atau membersihkan tempat kejadian perkara, sehingga hal tersebut mempersulit proses yang kami lakukan. Berarti dari pelaku ya, bukan teman dari korban membersihkan. Pelaku dan korban ada rekanan dari korban. Ada video beredar juga Pak, dinarasikan ada otak di korban. Sementara nanti ya kita cek dulu apakah benar atau tidak. Nanti dari hasil kita. Jangan berasumsi ya, tolong nanti diluruskan juga. Ada yang saya dengar berita bahwa sudah berdua kali dan sebagainya, itu asumsi. Nanti kita tolong, saya sudah sampaikan kepada penyidik terkait sudah informasi yang disampaikan ini, kita tolong bisa. Status korban itu masih status ya? Korban sesuai KTP. Untuk luka dalam korban bagian apa tuh? Apa? Luka dalam korban bagian apa sih? Sesuai hasil visum itu luka belakang di kepala, lengan, bawah mata, muka, sama di daerah pangkal paha. Berarti ini tidak direncanakan Pak ya oleh pelaku atau? Tidak. Nanti kalau ada pertanyaan dalam silakan ke Pak Kapolsek, biar Pak Kapolsek sama Pak Kadif juga.
Halim Andrian, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti, itu dia berita ganti-ganti. Nah, ganti-ganti. Oke, ganti-ganti. Apa yo? Ini nih beritanya wanita muda di Kota Jambi dibunuh teman kencan di aplikasi hijau. Nah, ini untuk para cowok nih. Jadi jadilah kamu nih. Kalau udah tiada duit itu udah usah lah. Nak kencannya, nih dak. Cukup tahu bela. Oke? Pokoknya untuk Pak Polisi hukum berat-beratnya lah untuk para pelaku nih dak. Menghilangkan nyawa orang. Kasihan pula orang, keluarga-keluarganya. Ya dak. Oke, kita lanjut ke peristiwa kedua nih. Apa nih? Marakah aktivitas peti? 7 kecamatan rawan aktivitas peti di Batanghari. Wais. Upaya pencegahan terhadap penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan secara efektif oleh pemerintah daerah serta unsur Forkompinda. Selain dengan cara melakukan sosialisasi bersama, pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan di mana dari 8 kecamatan yang ada 7 kecamatan yang teraliri air Sungai Batanghari terpetakan rawan terjadinya aktivitas peti. Wah, ini para oknum-oknum atau pelaku nih yang lagi gawe di peti. Kita memang nggak tahu lah, dak. Mungkin ini orang ini apa mata pencariannya di dekat-dekat sungai ini mungkin peti, nyari emas. Tapi yo sayang juga lah kita nengok apa namanya bumi ini, nengok lah apa sungai itu dikeruk habis-habis. Lama-lama kan makin dalam aja orang nak berenang, taunya itu surut dalam, tenggelam pula. Pokok lingkungan kita tercemar ya jadinya gara-gara peti ini dak. Untuk para pelaku nih. Oke, kita ganti di rumah, kita tengok dulu beritanya. Iko dia berita. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari disinyalir mulai marak terjadi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Dusun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Pulian, yang sempat dihentikan warga sekitar. Untuk mencegah semakin meluasnya kegiatan peti tersebut, Pemkab bersama unsur Forkopimda Batanghari berkomitmen akan menggalakkan sosialisasi ke tengah masyarakat serta melakukan pemetaan wilayah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari, Ahmad Fatan mengatakan, sesuai pemetaan terdapat 7 kecamatan di Batanghari yang dialiri Sungai Batanghari menjadi potensi peti, dan hanya 1 kecamatan yang tergolong aman, yaitu Kecamatan Bajuba. Dikhawatirkan apabila langkah pencegahan tidak dioptimalkan, maka akan semakin mencemari aliran air sungai dan berdampak terhadap merugikan masyarakat luas. Secara garis besar, peta potensi itu ada di beberapa wilayah kecamatan yang sepanjang jalur arus Sungai Batanghari. Beberapa desa kita memang kecamatan ada dilalui oleh Kabupaten Sungai Batanghari. Nah, mungkin itulah wilayah titik-titik yang kemungkinan potensi petinya masih ada. Yang insya Allah mungkin di kemudian hari bakal kita sosialisasikan untuk pencegahan, dan apabila beberapa yang tidak bisa ini akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Kan ada beberapa kecamatan kita yang dilalui ke arus Sungai Batanghari. Mungkin wilayah itulah yang ada titik-titik potensi petinya. Ada beberapa modus pengusaha yang sebenarnya dia bukan menambang pasir kerikil, tapi di situ ada juga penambangan emas ilegal. Fata menambahkan, apabila nantinya ditemukan oknum pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran peti tersebut, Pemkab akan langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk langsung melakukan penindakan. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Oke, ganti-ganti yang di rumah itu udah berita ganti-ganti. Nah, ganti-ganti tadi yang aku bilang tadi ganti-ganti dah. Untuk para pelaku aktivitas peti ini, jadilah merusak lingkungan. Karena apa? Agak kita tak tahu anak cucu kita ke depannya. Tak bisa melihat lagi atau tidak, atau lagi tercemar Sungai Batanghari itu gara-gara aktivitas kalian memang nambang emas, tidak? Oke, ganti kita lanjut ke berita selanjutnya. Diduga konsleting listrik, 1 rumah terbakar bagian dapur di Jalan Berito 2, Kuala Tungkal. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjab Barat. Kali ini terjadi di Jalan Berito 2, Kelurahan Sungai Imbung, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kebakaran ini menghanguskan satu unit rumah bagian dapur. Beruntung pihak damkar cepat sigap datang sehingga tidak menghanguskan seluruh bagian rumah warga. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Nah, ini untuk lah berapa kali kita baca-baca tentang berita kebakaran nih gara-gara korsleting listrik. Oh ya, lah berapa kali juga aku ingatin tuh ganti-ganti yang di rumah nih. Nah, kita tuh kalau apa-apa itu bahaya-bahaya sedikit, kita cek dulu keamanan tentang rumah kita tuh. Kayak misalnya tadi kabel tadi dicek-cek dulu, ada kabel yang terbuka atau tidak. Nah, mungkin kabel terbuka karena ada gigi tikus, kita tahu. Itu minimal kita cek 6 bulan sekali lah, biar tahu gitu dah. Habis itu belum lagi tabung gas. Nah, ini juga penyebab kebakaran nih. Regulatornya mungkin longgar, keluar gasnya lagi masak, ada api, panik. Nah, gitu kan terjadinya kebakaran. Pokoknya untuk ganti-ganti di rumah tetap waspada lah. Oke, ganti-ganti. Kita tengok dulu berita ganti. Itu dia, Iko dia berita ya. Beginilah suasana detik-detik dapur rumah warga yang hangus terbakar. Dari video amatir warga yang direkam terlihat kepulan asap begitu tebal. Namun beruntung, warga sekitar dan pihak damkar cepat dan sigap datang, sehingga membuat api tidak menjalar ke bagian rumah lainnya. Sayangnya, bagian dapur rumah yang terbuat dari papan ludes terbakar. Kepala Dinas Damkar Tanja Barat Iswardi menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui handphone sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat Kamis pagi, bahwa terdapat kepulan asap dari hubungan rumah warga di Jalan Barito, RT 6, Kelurahan Sungai Nimbung, Kecamatan Tunggal Ilir. Berdasarkan laporan tersebut, personel damkar terjun langsung ke lokasi guna menindaklanjuti laporan tersebut. Beruntung jarak tempuh menuju lokasi kebakaran tidak terlalu jauh, sehingga membuat personel damkar dapat segera berjibaku memadamkan api. Dibutuhkan waktu 40 menit untuk memadamkan api. Guna penyelidikan lebih lanjut, saat ini rumah bagian dapur milik Nasir yang terbakar telah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Kebakaran tadi pagi, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran lagi melaksanakan apel pagi dan pemeriksaan personil dan pemeriksaan armada. Begitu selesai, ada laporan informasi mulai api buat ada kejadian kebakaran di lorong Barito 1, Barito 2. Nah, begitu kami ada informasi, kami langsung berkunjung ke sana dengan membawa 2 unit armada. Alhamdulillah sampai di sana langsung melakukan pemadaman dan api dapat dipadamkan. Berarti tidak sempat membesar sedikit langsung cepat padam doh ya? Tidak sempat besar, cuma batas dapurnya saja yang dimakannya. Nah, petugas cepat datang. Berarti dapur ternyata kita lihat tadi itu terbuat papan doh ya dapurnya? Ya, dapur dari papan. Berarti petugas pemilik rumah nggak ada di tempat. Berarti cepat sigap lagi tadi ya? Berarti ini baru di bulan Juni ini baru ini kasus kebakaran ya? Sementara terpisah, pemilik rumah Nasir mengatakan, pada saat kebakaran terjadi, ia sedang berjualan di sekolah SMP 2 Kuala Tungkal. Mendapat kabar dari istrinya, ia langsung pulang menuju rumah. Namun dikarenakan bagian dapur rumahnya terbuat dari papan, membuat tidak satu barang pun bisa terselamatkan. Bahkan uang cash sebesar 20 juta rupiah di dalam lemari turut terbakar. Atas kejadian tersebut, kerugian ditaksir untuk sementara mencapai 50 juta rupiah. Tinggal jualan, cuma orang rumah sebelah ada juga lagi lepas nyapu ada apa namanya tuh dari sebelah sini kan dibelah ke orang tua. Nah lepas tuh kata orang rumah bilang api di mana asal? Apinya dari belakang. Dari belakang itu kompor atau apa gitu? Listrik ya. Dari pagi itu kami nak berangkat ke jualan tuh sudah cium bau api itu entah obat nyamuk, mencari obat nyamuk tak ada pak. Berarti memang dari bubungan atas bangnya? Dari atas ya keluar apinya apa dari bawah? Nggak tahu pak, soalnya kami ini datang di sini sudah habis total. Nah, soalnya kami dalam keadaan kejualan depan SMP 2 kejualan. Kerugian kita berapa bang? Kalau ini selain itu kerugian kita apa be? Banyak dari sebut duit menjelaskan. Ada duit cash juga kita bang? Ada duit cash. Berapa tuh? 20 ya. Oke, ganti-ganti. Kembali lagi bersama saya ganti-ganti. Nah, ganti-ganti kita lanjut nih ganti-ganti beritanya ke segmen kedua.
Ini segmen kedua nih ada tentang peristiwa. Nah, tadi saya bilang tadi segmen 1 dengan segmen 2 pasti berita tentang peristiwa. Nah, apa peristiwanya diganti? Kita tengok dulu ganti-ganti yo. Ini petugas Damkartan Kota Jambi evakuasi ular kobra di pemukiman warga Kota Jambi. Wah, ular kobra. Ngeri juga nih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Jambi berhasil menangkap seekor ular kobra yang berada di permukiman warga di wilayah Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Wah, ini memang damkar nih penyelamat lah kayak ada. Penyelamatnya lah damkar nih. Ini ular kobra nih, panjangnya nggak tahu pula kita berapa dak. Pastinya tak besar tak kecil kita tahu juga ini ganti ya. Mana kita tengok berita ini ganti ya. Kita tengok ularnya nih. Iko dia berita Inilah rekaman aksi penangkapan ular kobra yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada 11 Juni 2024 di salah satu rumah warga di wilayah Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Ular kobra yang berhasil dievakuasi ini memiliki panjang 1,5 meter dengan bobot 2 kg ini. Tim Damkartan Kota Jambi merespon cepat laporan warga sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Hanya dengan estimasi waktu 5 menit saja, serta dengan 3 personel dilengkapi peralatan stick dan hop, ular yang awal mula muncul dari plafon lalu jatuh di ruang dapur salah satu rumah warga ini berhasil diamankan. Bustari Afandi, Kadis Damkartan Kota Jambi, menjelaskan kronologi serta upaya penangkapan. Mustari juga mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan supaya tidak menjadi sarang bagi hewan yang membahayakan seperti ular. Pada hari ini kami tim Rescue Pemadam Kebakaran khususnya di pos pelayanan Kecamatan Palmerah melaksanakan kegiatan evakuasi satu ekor ular kobra berdasarkan laporan masyarakat di RT 20 Kelurahan Talang Bakung yang melihat ada hewan jatuh dari plafon dan yang bersangkutan datang ke pos pelayanan Pemadam Kebakaran untuk melaporkan. Dan memang kita lihat panjang ular kurang lebih 1 meter dan kategori yang sangat berisiko tinggi kepada masyarakat atau warga apabila terkena semburan dari racun ular tersebut. Kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan maupun rumah, jangan sampai ada virus maupun yang lainnya memasuki rumah. Demikian, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Saya Sufani dari Talang Bakung, Sawanela. Berterima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran karena telah mengevakuasi ular yang masuk ke dalam rumah. Saya mengucapkan terima kasih. Saya semoga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi lebih maju lagi dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah, ganti-ganti itu dia berita ganti-ganti. Nah, ganti-ganti. Itu tadi damkar menyelamatkan warga dari serangan seekor ular kobra. Ada. Bukan ular yang kayak di Indosiar tuh yang yang tinggi yang kayak siluman tuh bukan. Yang ganti ini ular asli berbisa. Ini ular-ular berbisa nih. Ini pokoknya hati-hati nih mematikan. Nah, ganti-ganti. Oh, ganti kita lanjut ke peristiwa selanjutnya ganti. Ada tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi ringkus para pelaku pengedar narkotika. Satu di antaranya ASN di Kota Jambi. ASN pula. Ikut pula nih. Tim Deskarnat Narkoba Polda Jambi berhasil meringkus para pelaku pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah hukum Polda Jambi. Para pelaku diringkus di Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Lampung. Satu di antara pelaku merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN. Nah, Ditres Narkoba nih kita ucapkan selamat dulu. Alhamdulillah lah berkat kalian para pelaku pengedar narkoba nih tertangkap. Nah, untuk selanjutnya semoga di Kota Jambi ini berkurang sedikit apa yang namanya itu narkotika. Kalau tidak jangan pernah ada. Biar aman gitu negeri kita nih dak. Oke, kita yang beritanya Iko Dio berita
Kau ambil. Woi, Bang, buka. itu baru. Biar aku record. Bagus kau, buka. Buka bang, biar aku record. Udah. Itu. Udah ya. Mantap. Oke. Iya. Mana lagi? Mana lagi? Di mana? Ini satu lagi. Jangan sampai kunci lagi keluar ini. Betul ya? Kunci lagi. Kunci lagi udah. Di pintu bang, di pintu coba tengok. Lagi apa lagi? Betul Pak. Mana lagi? Kemana ini? Di mana lagi? Tim Ditres Narkoba Polda Jambi berhasil meringkus para pelaku pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah hukum Polda Jambi. Para pelaku diringkus di Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Lampung. Satu di antara pelaku merupakan seorang aparatur sipil negara. Dari hasil pengungkapan kasus ini, petugas turut menyita 4 kg barang bukti narkotika jenis sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser saat jumpa pers pada 11 Juni 2024 di Mapolda Jambi mengatakan, pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan dari operasi antik Sikinjai yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. 8 orang pelaku yang ditangkap berinisial YR, MS, NL, MM, NM, RD, RP, dan MS. Adapun barang bukti ditemukan petugas setelah melakukan penggeledahan di mobil para pelaku. Lebih lanjut, AKBP Ernesto menuturkan, barang bukti ini dibawa para pelaku dari daerah Aceh. Dari pelaku yang diamankan, terungkap bahwa YR merupakan oknum ASN imigrasi di Provinsi Riau. Untuk perannya, YR mengambil barang dari Aceh. Tujuannya mengirim barang haram ini ke Lampung, lalu ditujukan kepada pelaku berinisial MM dan NM. Lanjut AKBP Ernesto, saat ini pihak Ditres Narkoba Jambi akan melakukan pengembangan ke 2 lokasi lagi, yakni Pekanbaru dan Aceh tegasnya. Dari pengungkapan kasus ini, ditaksir nilai barang haram tersebut mencapai 5 miliar rupiah. Dari kisaran nilai ini, Polda Jambi telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 20.000 jiwa dan mencegah anggaran rehabilitasi pecandu sebesar 96 miliar rupiah. Ernesto menutup, atas perbuatan yang dilakukan para pelaku, semuanya terancam pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muaro Jambi ada terjadi peredaran narkoba, kemudian anggota melakukan penyelidikan, kemudian benar ditemukan ada 3 orang di suatu warung. Dan ketika anggota datangi, kemudian digeledah mobilnya, dalam mobil itu ditemukan sekitar 4 kilo sabu yang dibungkus dengan tecinan. Ya. Dan dari 3 tersangka itu ada inisial YR, kemudian MS, kemudian NL dari 3 orang yang diduga membawa sabu ini. Dan sabu ini dibawa dari Aceh. Ya. YR ini orang Riau, Pekanbaru. Kemudian juga MS ini Pekanbaru, NL ini orang Banten, ya, dia kerjanya LC, ya. Jadi peranannya ini YR ini yang mengambil barang dari Aceh, karena sudah kenal kan. Dan YR ini adalah ASN kerja di Riau, kerjanya di migrasi, ya, kerjanya. Kemudian dia sudah punya istri. Kemudian dia pacaran sama LC ini, ya, ada juga ini cerita asmaranya di sini kan, sehingga dia jadi penjual narkoba. Nah, kemudian dari pengembangan itu, ya, dikembangkan lagi siapa yang untuk tujuan barang ini kemana. Akhirnya dikembangkan di Lampung. Di Lampung ini dapatlah inisial MM sama NM, ya. MM ini kerjaan swasta, dia yang mau menjemput barang. Kemudian NM ini swasta, kemudian M ini alias Udin ini itu dari Aceh. Jadi dari Aceh itu nyuruh MM ini supaya mantau di Lampung apakah barang sudah diterima. Ternyata pas di Lampung itu barang itu ada, tapi akhirnya sebelum diambil diamankan oleh anggota kita yang ke Lampung. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Oke, kita ganti kembali lagi bersama saya. Kita ganti. Kita lanjut ke segmen ketiga nih tentang serba serbi.
Apa berita nih? Memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Jambi Express Group lakukan penyembelihan hewan kurban di kota Jambi. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1945 Hijriah, Jambi Express Group mengadakan pemotongan sapi hewan kurban. Acara ini dilakukan agar bermanfaat dan dapat mempererat kebersamaan tali silaturahmi antara karyawan Jambi Express Group. Woi, ini bahasan 2 hari yang lalu udah ganti hari Senin gitu. Idul Adha-nya. Nah, ganti-gantian di rumah kayak mana? Kabar daging tuh dibikin rendang, sate, bakso atau sup nih. Nah, ganti. Jangan lupa yo, bagi-bagi ke tetangga. Agak saling berbagi lah, karena kita tetangga Wak. Nah, ini untuk mempererat tali silaturahmi katanya tadi. Nah, ini bagusnya nih. Untuk Jambi Express Group ini bagusnya. Oke, kita ucapkan selamat. Oke, kita lanjut. Kita tengok dulu beritanya. Jangan lanjut pula. Oke, Iko Dio berita ya. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Jambi Express Group yang terdiri PT Jambi Express dan PT Jambi Express Televisi atau JEK TV mengadakan pemotongan hewan kurban sapi pada Senin 17 Juni 2024 di halaman Gedung Geraha Penan Jambi Express. Acara tersebut turut dihadiri langsung CEO Jambi Express Group Sarkawi, pimpinan perusahaan Jambi Express Setia Novanto, General Manager JEK TV Edo Lipaputra dan seluruh karyawan Jambi Express Group. Dalam kesempatan ini, CEO Jambi Express Group Sarkawi berharap agar kegiatan pemotongan hewan kurban tahun ini dapat terus berlanjut di tahun berikutnya dan bermanfaat bagi banyak orang. Peserta yang diikuti pelaksanaan kurban ini merupakan karyawan Jambi Express Group. Selain itu, sebagian juga dibagikan kepada masyarakat sekitar. Selain kegiatan pemotongan hewan kurban, acara ini juga diisi dengan ramah tamah, makan bersama guna mempererat kebersamaan dan tali silaturahmi antara karyawan Jambi Express Group. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Oke, ganti itu udah berita ganti. Nah, ganti. Kita lanjut berita selanjutnya nih. Krisis air bersih, polisi beri bantuan sumur gali ke warga SAD Muaro Jambi. Suku Anak Dalam, warga suku Anak Dalam di Muaro Jambi. Kekeringan di musim pancaroba, Polres Muaro Jambi menyerahkan bantuan sarana air bersih pada warga suku Anak Dalam di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Program bantuan sumur gali polisi ini dapat menyuplai kebutuhan air bersih bagi 30 kepala keluarga. Nah, diganti, kita beri apresiasi dulu untuk polisi di Muaro Jambi nih. Nah, karena telah membantu SAD kita yang kesusahan di musim pancaroba ini. Musim pancaroba ini musim pergantian antara musim panas dari musim hujan ke musim panas kalau salah ya. Oke, diganti. Kita tengok beritanya diganti. Itu di Iko Dio berita ya. Kekeringan di musim pancaroba, Polres Muaro Jambi menyerahkan bantuan sarana air bersih kepada warga suku Anak Dalam di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Program bantuan sumur gali polisi ini dapat menyuplai kebutuhan air bersih bagi 30 kepala keluarga. Bantuan sarana air bersih kepada warga SAD yang kerap terdampak kekeringan saat dilanda musim kemarau panjang. Bantuan sarana air bersih ini merupakan program dari Polres Muaro Jambi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Kapolres AKBP Wahyu Bram berharap pembangunan sarana air bersih di Desa Nyugan, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi bisa bermanfaat dan membantu warga SAD yang kerap mengalami krisis air bersih di puncak musim kemarau. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polri, kami dari Polres Muaro Jambi memberikan sumbangan kepada warga suku Anak Dalam untuk sarana air bersih. Jadi ini belakangnya ada sumur dan juga nanti akan kita bangun tekmon untuk nampung air dan diharapkan berguna untuk warga sekitar. Untuk sarana bersih sebelumnya juga ada, memang sudah ada sumur, namun belum masih manual, masih di gayung manual. Nah, jadi
Nah, kebetulan listrik di sini sudah masuk dan kami di sini berkunjung sekaligus melihat kondisi Sukonak Dalam. Dan kami bersyukur di sini warga Sukonak Dalam sudah cukup sejahtera, hanya mungkin agak jauh dari keramaian. Untuk akses juga kami lihat ada sedikit mungkin diperbaiki, tapi kalau untuk ini sudah banyak yang sudah mandiri dan sudah punya lahan sawit, dan kami harap kehidupan di sini semakin lama semakin baik. Amin. Pembina warga suku Enak Dalam, Dusun Nepang Para, Desa Nyogan, Asman Hatta menyebut, program bantuan sarana air bersih dari Polres Muaro Jambi ini sangat diharapkan masyarakat. Menurutnya, bantuan sarana air bersih ini dapat dimanfaatkan untuk 30 kepala keluarga dalam satu RT di Desa Nyogan. Pada puncak musim kemarau, setiap tahunnya warga suku Enak Dalam di Dusun Nepang Para, Desa Nyogan ini kerap dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Warga harus rela berjalan kaki hingga ratusan hektar demi mendapatkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dengan adanya bantuan sarana air bersih ini, warga suku Enak Dalam ke depan tak lagi kesulitan air bersih jika musim kemarau panjang melanda. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Oke, ganti itu udah berita ganti. Nah, ganti. Kita lanjut berita selanjutnya ganti ya. Janda di Muaro Jambi bertambah. Penyebabnya rata-rata karena judi online Muaro Jambi. Hai Mak Jang. Angka penceraian di Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Jumlah kasus penceraian yang ditangani Pengadilan Agama Sengeti ada sebanyak 766 perkara. Selain faktor KDRT, poligami, dan ekonomi, penceraian juga disebabkan oleh pertengkaran suami istri akibat judi online. Oh iya, judi kata Roma Irama kan. Nah, untuk para kamu-kamu kok yang di rumah yang gawe suka judi online nih atau ngeslot, jadilah ya tak kayak Wida miskin yo. Oke, untuk kalian yang di rumah yo, jadilah judi karena ada bagusnya tuh, kalian tuh ditipu oleh sistem. Kalanya banyak daripada pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Boleh lagi kalian keluar 15 juta, pas kali WD 10 juta, sampai tidak rugi ya tak. Mending beli motor sih kok 15 juta tuh, jadi juga pakai untuk ngojek. Nah, cocok, dapat cuan ya tak, daripada kalian judi online gak guna. Ini banyak, nah kasihan anak istri kalian di rumah, bukannya nyari nafkah malah judi online. Jadilah kamu koy. Ini penceraiannya udah 766 perkara Pengadilan Agama Kota Jambi nih. Tak ada lah kamu memang. Oh, kita tengok ganti berita ganti Iko dia berita Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B ini setiap harinya ramai dikunjungi oleh pemohon yang akan mengurus berkas maupun menjalani sidang perceraian. Sejak 2 tahun terakhir, angka perceraian di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Sengeti telah menangani sebanyak 559 perkara perceraian. Sementara di awal hingga pertengahan tahun 2024 ini, Pengadilan Agama Sengeti menangani 207 perkara perceraian. Ratusan gugatan cerai yang didaftarkan ke Pengadilan Agama tersebut terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Selain faktor ekonomi, KDRT, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak, kasus perceraian di Kabupaten Muaro Jambi juga didominasi oleh faktor perselisihan atau pertengkaran akibat suami kecanduan judi online. Selain masyarakat umum, sebagian pemohon yang mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengeti juga ada yang berasal dari aparatur sipil negara atau ASN. Panitera Pengadilan Agama Sengeti, Gosi menyebut, sepanjang tahun 2023 hingga 2024, tercatat ada 22 ASN yang bercerai. Gosi menjelaskan, selain angka perceraian, jumlah perkara dispensasi kawin selama tahun 2023 hingga 2024 di Pengadilan Agama Sengeti juga terbilang cukup tinggi. Permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini ini disebabkan banyak faktor, diantaranya hamil di luar nikah, perjodohan, pergaulan bebas, hingga menghindari perbuatan zina. Selama tahun 2023 dan 2024 ini, perkara perceraian di PA Sengeti ini yang diwilayahi Kabupaten Muaro Jambi sebanyak
yang sudah bercerai di PA Seniti ini. Tahun 2023 dari Januari sampai Desember itu sebanyak 559 dan tahun 2024 ini sebanyak 207 dengan bermacam faktor penyebab yang mendominasi itu yaitu masalah ekonomi, kemudian juga masalah pertengkaran sering terjadi secara terus-menerus. Ada juga yang meninggalkan salah satu pihak, artinya salah satunya atau suami atau istri pergi dan tidak diketahui alamatnya, dia meninggalkan, yang selama itu tidak ada kabar sehingga salah satu pasangannya baik suami baik istri mengajukan perkara cerai ke PA Seniti ini. Kemudian ada juga sih faktor lain seperti judi online, itu ada juga, judi online juga ada yang menjadikan faktor penyebab dari perceraian. Dari judi online bertengkar, dari bertengkar itu menjadikan alasan perceraian antara suami istri tersebut. Kalau ASN ada tak? ASN ada, ASN selama tahun 2023 dan 2024 ini sebanyak 22 pegawai yang mengajukan di PA Seniti ini. Kita ini kan ada perkara namanya perkara dispensasi kawin, yang mana pihak mengajukan permohonan yang mana anaknya itu mau menikah tapi belum cukup umur, baik itu calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Nah, selama tahun 2023 kemarin itu kita menerima sebanyak 82 perkara, yang mana itu mengajukan karena belum cukup umur, karena dalam peraturan terakhir itu bahwa umur maksimalnya itu minimal 19 tahun. Minimal 19 tahun baik calon laki-laki maupun calon perempuan harus di atas 19 tahun baru menikah. Nah, dikarenakan umurnya belum 19 maka mengajukan dispensasi kawin ke PA Seniti ini. Untuk tahun 2023 itu sebanyak 82 perkara yang kita terima. Selama tahun 2024 ini sebanyak 29 perkara yang kita terima perkara tersebut. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak juga gitu kan. Nah, tapi sebagian besar memang dikabulkan. Faktor penyebabnya itu macam-macam. Ada memang sudah saling mencintai sehingga tidak bisa dipisahkan lagi gitu kan, sehingga saling dekat. Ada juga yang memang menghindari zina tadi itu kan. Ada juga memang sangat intim, tergolong bebas sehingga mengajukan. Tingginya perkara perceraian dan dispensasi kawin ini membuat Pengadilan Agama Seniti kelas 1B sedikit kewalahan. Bahkan, Pengadilan Agama Seniti harus menggelar hingga puluhan sidang cerai maupun dispensasi kawin setiap harinya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.